di jadwal. Oke. Kita akan bahas mengenai proses besok untuk sosialisasinya. Yang pertama itu terkait pengerjaan. Pengerjaannya nanti via Google Form ya. Jadi Iya. untuk jaga-jaga, siapa tahu Google Form ada nggak mutlak besok dari penyelenggara atau yang di situs web sananya, kakak sarankan kalian untuk mencadangkan jawaban di kertas selembar. Jadi tolong disediakan kalau bisa mungkin sebentar selesai sesi ini atau sekarang sambil mendengarkan juga bisa. Kalian persiapkan satu lembar kertas dan membackup jawaban kalian. Jadi kalau misalnya Google lagi. Dan dimohon untuk mengisi dan data. Itu tuh sebenarnya hampir sama kayak pretest gitu, cuma soalnya ditambah jadi 50, waktu pengerjaan dijadiin 3 jam, habis itu soalnya kami persulit, terus apa lagi ya, penambahan beberapa soal golden gitu, ya udah kayak gitu doang sebenarnya. Teknis-teknisnya sama semua gitu, cuma untuk menghindari kecelakaan atau apa gitu ya kan, ada yang error-error gitu, seperti yang Kak Daniel sampaikan bahwa disiapkan kertasnya kayak gitu. Nah, habis itu apalagi ya? Wait. Oh ya, untuk pengumpulan itunya, pengumpulan namanya apa itu? Surat fakta integritasnya, nggak usah pakai materai, terus NISN diharapkan diisi. Kalau misalnya nggak tahu, bisa dicari-cari dulu. Kalau misalnya benar-benar nggak ketemu, baru ya udah nggak apa-apa. Sekarang. Oh iya, Kak Adzin, besok ini lembar untuk pengerjaannya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa ya, Kak? Kayaknya aku buka dari jam 6 deh. Maksudnya sepagi mungkin biar kalian itu apa namanya bisa mengerjakan apa sih kayak secepat mungkin kayak gitu. Kan besok kan juga Sabtu kan libur tuh ya kan, jadi nggak terlalu sibuk juga kan, aku harap kayak gitu. Terus juga mungkin aku buka jam 6 kalau aku nggak lupa ya. Nah, jam 6 nanti ku tutup jam 6 pagi kayak gitu. Pengerjaan 3 jam. Ya kayak pretest kemarin gitu. Ya, Dibuka 24 jam, cuma pengerjaan waktunya kita tambah jadi 3 jam kayak gitu. ya, ini pengerjaan waktu 3 jam dan soal J50 nomor. Kami benar-benar mengikuti model yang ada di KSNK nanti, jadi sekalian persiapan dan tryout buat kalian juga. Jadi tolong persiapkan, ya kalau masalah materi, belajar, kakak yakin dan percaya, kalian semua udah siap, udah ada pelatihan kilat yang lalu, kalian ada literatur dan latihan soal, sisa kembali dari kalian masing-masing untuk memanfaatkannya dengan baik. Tapi selain pengetahuan yang harus dipersiapkan untuk bertempur besok, jangan lupa juga siapkan stamina, jangan lupa juga siapkan mental, karena duduk mengerjakan selama 3 jam itu bukan waktu yang singkat, dan ya kami dari kakak-kakak senior pun kalau misalnya harus diminta kembali mengerjakan 3 jam pun rasa menguras tenaganya itu benar-benar kerasa. Jadi ya siapkan stamina dengan baik, jangan lupa sarapan atau makan atau apa sebelum mengerjakan. Makasih ya, Yorobun. Dan ya luangkan waktu kalian ya, karena kita pakai timer kan besok Kak Adzin. Benar. Ya, kita pakai timer. Dimohon juga kejujurannya, udah ada fakta integritas. Anggap aja kalian kayak mengikuti KSNK beneran. Oke. Masih ada lagi Kak Adzin? Atau dari kakak-kakak yang lain?
Kayaknya aku enggak deh. Belum. Oh iya, kayaknya akan ada beberapa informasi tambahan Oh iya, mengenai soal. yang praktikum. Oh iya, sebentar Kak. Kayaknya untuk beberapa soal nanti akan ada informasi tambahan. Informasi tambahannya itu kami akan kirim, diusahakan esok pagi melalui grup WhatsApp dan Google Classroom. Kakak usahakan kirim secepatnya ya. Nah, Informasi apa nih? berikutnya selain kita post tes teori juga ada post tes praktikum. Nanti dijelaskan oleh Kak Peter. Oh ya, Kak Peter ini katanya ngubah ke komputer dulu. Oke, kalau gitu mungkin lah ya, selagi kita nunggu. Kak Peter ada dalam Zoom? Apakah Kak Peter ada dalam Zoom? Halo Kak? Ya katanya mau ngubah device dulu, Kak. Oke. Kalau gitu kita sambil nunggu aja ya. Eh, Kakak mau memperkenalkan ini lembaga PPSN, ya, PPSN ID. Ini ada di share screen-nya Kakak. Sekalian mensosialisasikan ke kalian juga. Jadi ini organisasi talenta sains Indonesia. PPSN itu Perhimpunan Pelajar Sains Nasional. Dia ini dipimpin oleh Duta KSN yang dipilih setiap tahunnya. Jadi Duta KSN kita tahun ini itu Kak Fariski Nur Thorik. Dia yang jadi pemimpin PPSN ID ini. Dan ini PPSN merupakan bagian dari komunitas talenta ID. Ini masih ada afiliasi dengan KSN dan masih di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk info-info lebih lanjut ini juga ada open recruitment nanti. Kalian bisa follow Instagramnya langsung dan pantau terus infonya. Oh ya, itu aja dari kakak terkait PPSN. Dan ya selanjutnya terkait tes teori. Oh ya, yang tanya tentang sistem minus, nggak ada sistem minus ya. Kita ikut sistemnya KSN. Kalau benar satu pernyataan itu plus satu, salah satu pernyataan itu nol, kalau tidak jawab juga nol, jadi nilai maksimalnya 200 poin. Jadi mohon dijawab dengan teliti. Dan kalau bisa jawab semuanya. Oke, itu Oh aja iya, dari kakak. untuk waktu pengerjaan, kan waktu pengerjaan udah kami setting 3 jam. Kayaknya mengevaluasi dari pretest kemarin itu tuh yang udah aku sampaikan bahwa ada yang late, ya kan, terlambat, tapi terlambatnya nggak manusiawi gitu. Terlambat 3 jam, terlambat 12 jam, 720 menit, 12 jam gitu. Nah, kok 720 sih, berapa sih? Ya itulah, intinya sekitar 12 jam gitu, ratusan menit. Jadi kayak ini ditinggal gimana gitu. Nah, kami akhirnya membuat kebijakan bahwa saat jadi kalau misalnya setiap ada yang maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kalian melebihi batas waktu akan ada pengurangan nilai. Pengurangan nilai tidak bisa disampaikan karena biar kalian deg-degan kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku sampaikan bahwa pengurangan nilai adalah sekian-sekian kayak gitu setiap berapa menit kayak gitu, berapa menit keterlambatan, nanti kalian malah akhirnya menganggap itu sepele gitu. Jadi akan ada pengurangan nilai bagi yang terlambat. Spoiler aja kali ya kak. Spoiler dikit lah. Pengurangan Iya, nilainya boleh. ini kami sepakatnya nggak main-main ya. Agak besar dikit pengurangan nilainya. Jadi ya bagi yang memang agak dari awal udah pikir terlambat aja deh, kan panitia nggak mikirin juga toh kalau ada pengurangan nilai palingan 10 poin 20 poin, oh enggak, kami udah menyetujui dan menyepakati untuk memberi pengurangan nilai yang cukup besar sekalipun keterlambatan Anda itu 3 jam 1 detik gitulah. Oke. Bisa aja minus malah. Ya, Nilai kalian jadi bisa hati-hati. Maaf Kak, berarti cuma sampai jam 8 ya Kak linknya dibuka. Gimana Kak Zin? uh, wait. Kok jam 8? Bentar, gini loh.
waktu pengerjaan itu hampir sama kayak pretest gitu. Maksudnya gini, aku kasih link atau link dibuka jam 6 pagi, ya kan? Jam 6 pagi WIB. Nah, di dalam rentang waktu 24 jam, kalian terserah ngerjain jam berapapun, mau ngerjain tengah malam, mau ngerjain siang bolong, terserah. Yang penting dalam jangka waktu 3 jam. Dalam lingkup 24 jam. Gitu. Link dibuka 24 jam. Ya kan? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Nah, tapi pengerjaannya pas kamu pencet linknya, klik kayak gitu, itu tuh udah timer akan dimulai 3 jam kayak gitu. Udah. Jadi bukan aku kasih link terus jam 9-nya udah tutup itu bukan kayak gitu. Pembukaan linknya waktu pembukaan link 24 jam tapi waktu pengerjaannya 3 jam. Ya. Beda ya. Waktu mulainya bebas. Iya. Yang penting jangan mepet sama. Oh ya Kak, Adzin, ini ada yang bertanya terkait fakta integritasnya diketik atau tulis tangan, Kak. Begini, file sudah kami berikan. Sebenarnya kami nggak memaksa ya. Maksudnya gini, file sudah kami berikan, terus di print, ditandatangani, di scan. Nah, kalau misalnya di tempat kalian nggak ada tukang fotokopi kayak gitu, tukang printeran atau satu keluarga kalian atau satu RT atau satu desa kalian nggak ada yang punya printeran, boleh pakai tulis tangan gitu. Tapi kalau printeran ada terus tapi scan-nya nggak ada, kalian bisa pakai aplikasi HP, ya kan? Scanner kayak gitu atau pakai kamera biasa nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Iya, jadi maksudnya Kadzin itu kalau memungkinkan kalian print, baru kalian tulis tangan. Sebaiknya print, sebaiknya tulis tangan. Kalau memang nggak memungkinkan sama sekali, baru kalian ketik. Oke? Ya, ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita beralih ke untuk proses praktikum. Dipersilakan kepada Kak Peter. Hello. Halo Kak Peter. Ya, begitulah. Mari kita berbicara tentang praktikum dan mekanismenya. Gimana ya? Play. Niat banget bikin PPT. Sesuai seperti ya KSN lah. Ya begitulah. Jadi mekanisme praktikum. Jadi mekanisme praktikum itu saya berikan form. Jadi ada 2 form. Total waktunya itu 60 menit. Jadi form itu dikasihnya 1 link. Dan link itu kalau kamu udah selesai, habis itu kamu kirim, baru kamu dapat link form kedua. Jadi waktu itu dihitung mulai dari waktu pembukaan form pertama sampai ke pengiriman form kedua. Praktikum itu akan dilakukan secara online di Microsoft Form. Kira-kira ada pertanyaan? Bentar Kak. Tadi katanya 2 form. Ya kan? Ya. 1 link ada 2 form. Berarti kayak praktikum pas kemarin itu yang KSN tahun yang nasional itu. Kalau sistemnya ini link pertama akan dikasih ke grup. Habis itu link kedua hanya bisa diakses bila Anda telah mengirim pertama. Ya, mudah. Oke, ya. Berarti kayak pas kita ngirim kan kadang ada notifikasi bahwa respon Anda sudah diterima kayak gitu kan. Nah, itu tuh di dalam tulisan itu tuh ada link pengerjaan selanjutnya kayak gitu ya. Ya. Oke. Jadi waktunya 60 menit ya. Ada cara supaya saya tahu waktu kalian. Jadi nilai maksimal itu ya 42. Nilainya cukup sedikit dengan nilai teori, tapi itu bisa membantu kalian untuk yang masih nilainya CC, ya keaktifannya C. Kalau nilainya misalnya kalian gak cabe semua, dapat nilai 100. Kalau bagus di praktikum bisa. Jadi ini bisa mendongkrak nilai kalian jika kalian dengan baik. Gitulah. Benar banget. Soalnya ini nilai maks 42 itu enggak serta-merta nilai teori ditambah nilai praktikum ditambahin doang, itu enggak ada penyesuaiannya.
kayak gitu, ada pembobotannya, ibaratnya kayak gitu. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau pengerjaan praktikum itu memang sedikit. Nah, ini pesertanya kemarin waktu simulasi itu 100, rata-ratanya 5,9. Nah, maksimal poinnya itu yang 16, cuma 2 orang yang dapat. Kalau pernyataan paling sulit itu berapa konsentrasi sel di larutan sel. Ini soal paling susah, saya pun harus berpikir beberapa kali, apa ini? Jadi ya terlihat beberapa itu 0 karena mereka kerjanya 4 detik. Dan yang kerjain 4 detik ini, dia itu ada isi-isi, tapi isinya ngasal. Tapi setidaknya ada lah, dapat poin lah. Tapi beberapa orang 0 dengan mengisi secara asal-asal. Tengok-tengok sebentar, habis itu kumpul. Nah, ada juga yang waktu penyelesaiannya 2 jam, 155 menit. Ini dah kelamaan. Jadi ya biasanya tuh orang kerjain 12, 13, 20-an, 35 menit. Itu oke lah. Tapi ada kalau nggak salah ada 2 orang yang lebih dari 120 menit. Beberapa itu ada 90 menit, 70 menit, tapi oke lah. Tapi ada juga yang amazing. Nah, Nggak kalau apa-apa, kita 2 jam. membahas tentang kesalahan Daripada 4 jam. ketika mengerjakan simulasi praktikum, itu banyak tuh. Banyak. Nah, kita lihat langsung di sini ya. Nah, di respon yang pertama ini, kebanyakan itu nggak ngerjain sama sekali. Answer others. Dia disuruh menggunakan format N dikali dibintangin 10 pangkat minus N. Jadi ini mencoba untuk mengerjakan dilusi. 1 per 1 ml dari 1 liter. Nah, ada orang yang kerjanya 1000 mm kubik sama dengan 1 mm. Itu udah pas, tapi dia itu kurang. Habis itu saya juga nggak yakin kenapa orang bisa dapat nilai 2, 5, 4, ataupun ini 25, minus 25, minus 15. Itu udah kecil sekali. Habis itu ada juga yang 4144. Dia ambil dari sini. Entah kenapa dia bisa dapat hasil yang seperti itu. 2 orang kerja ini. Ya, ada juga yang menulisnya seperti ini. Ada juga yang 36. 36 ini entah kenapa bisa juga dapat begini. 144 dipangkatin sama minus 44. Saya nggak tahu kenapa bisa dapatnya yang menjadi seperti ini. Aneh-aneh lah. Jadi tengok kali 144 ada juga kerjaan Hafizwan. Jadi melihat respon kalian tuh sangat komedis. Ada juga jawab 8, 7, nggak ada 6. Nah, gitulah. Jadi yang ngerjainnya itu bermacam-macam tipenya. Habis itu frekuensi F+ dari sampel. Hanya bakteri F+ yang dapat membuat pilus. Yang dibilang itu ya 144 bakteri itu melakukan konjugasi. Berarti 144 itu ada 2 bakteri yang ada pilusnya. Nah, karena hanya bakteri F+ yang dapat melakukan konjugasi, maka 144 itu dibagi 2. Habis itu 72 diper sama 360. Hasilnya itu ya 0,20. Beberapa ada kerjanya ya asal-asal, ada yang kebanyakan dia nggak menulis hasilnya kenapa asal-asal, karena bilangannya ya asal-asal 27,72. Saya nggak tahu dari mana, setidaknya ini ada ide. Setidaknya ini ada ide lah. Ini 45,3, 0. Jangan ingat bedain 0 sama 0, 0 sama 0, 0 sama O, 0 sama O. Kalau ini bakteri F+ dapat membentuk pilus. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa jawab seperti ini. Ya, nggak salah. Jadi selama kalian di praktikum selanjutnya, saya harap tidak asal-asal. Nah, akan banyak dibilang saya telah membaca deskripsi di atas supaya kalian telah memahami. Yang ini ya, ini termasuk sedikit yang mengerjakan dengan benar. Ada yang dapat angka yang tidak ketahui bagaimana cara dapatnya. 1 ml, kenapa bisa 1 ml? Nah, 100 sel per ml. Ada juga yang begini, begitu. Jadi hasilnya itu kebanyakan tuhnya ya asal. Jadi salah satu masalahnya itu
Ada juga jawab sampai ribuan sampai jutaan. Jadi asal memang. Jadi ribuan sampai jutaan itu dalam berapa mililiter? Itu adalah suatu pernyataan yang sangat. Nah, ini berapa konsentrasi sel di dalam lautan sel. Ini adalah soal yang paling sulit yang telah saya berikan. Ya, ini setidaknya ada 4 orang yang mengerjakan secara betul. Saya tidak tahu kenapa bisa begini ataupun begini. Jadi beberapa itu ngasal-ngasal. Tapi setidaknya ada yang bisa mengerjakan. Nanti mari kita bahas tentang soal itu. Kalau frekuensi F+ dapat hitung dengan Hardy-Weinberg. Itu saya nyatakan salah karena dia itu cuma ada satu dan dia itu bisa melakukan konjugasi. Jadi masalahnya itu bakteri itu bisa melakukan konjugasi. Jadi si bakteri itu bisa kirim-kirim aja. Mungkin suatu waktu si F+ itu bisa ditransfer. Kadang bisa ditransfer. Tapi pengiriman gen itu ya biasanya kurang dapat dihitung dengan Hardy-Weinberg. Karena bisa melakukan konjugasi ya gitulah. Kalau 6.000 sel maka akan membutuhkan 8,8 ml dari lautan tersebut. Itu ambil aja sel per ml. Nah, 6.000 ini dibagi sama sel per ml. Hasilnya itu kalau nggak salah ini. Nah, kalau ini ya tes tersebut dapat menghitung konsentrasi sel tunggal, sperma dan sel imun. Ya ini benar, tapi entah kenapa ya ada yang salah. Dan ini juga ini yang paling aneh. Penggunaan mikroskop diperlukan secara teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat secara pasti konsentrasi sel dari pasien. Jadi, metode hemolektor ini digunakan untuk menghitung konsentrasi sel, sel tunggal, sel imun. Dia itu secara teliti. Tapi beberapa orang dia jawabnya salah. Ada chat. Apa ini? Nah, kalau ini ya drop down ada disuruh mengisi informasi berdasarkan gambar. Saya berikannya itu ya gambar kalau nggak salah itu dari Zia Mays. Dan beberapa itu jawab akar. Semua. Baguslah, 74% itu menjawab dengan benar. Kalau menurut Anda ini tanaman, kebanyakan itu monokotil karena simple ya tanamannya. Kalau monokotil itu biasa simple. Kalau di bagian A itu ya mari kita lihat. Nah, ini ada rumusnya. Kalau rumusnya itu bisa dimasukin. Tapi ingat ya, kalau proporsi itu bukan kayak 4/9, tapi 4/5. Dia itu proporsi. Nah, kalau di sini tuh sebenarnya ya di akar. Ini si root hair-nya di tubuh secara melalui aksin. Ya, dia disuruh aksin tumbuh. Kalau ini menurut ini tanaman apa? Ini tanaman monokotil. Kalau bagian A itu bagian A ya yaitu epidermis bukan kutikula. Ada yang jawab kutikula. Kalau sel mesirif itu dia itu sklerentin kalau nggak salah. Ya sklerentin kalau nggak salah. Epidermis kan? Ya sklerentin karena dia ada tumbuh-tumbuh. Nah kalau ini disuruh ngejawab dicari mastoparan, saya jadi jahat. Jadi saya nggak kasih cara gimana tutorial. Tenang, nanti di praktikumnya itu ada sedikit tutorial dong. Nggak mungkin saya jam-jam. Ya begitulah. Ini ada yang pakai Google Translate langsung dari PDB-nya. Ada juga yang ya dia Google cari paper tentang mastoparan ini. Ada juga yang kasih Wikipedia tentang tawon. Nah, ada yang jawab 3D. Entah kenapa 3D. Ada juga jawab ya angka ini kayaknya angka gendeng dari apa tuh namanya? Udah lupa lah. NCBI. Ada juga yang menjawab imunoglobin. Ini juga dapatnya langsung dari PDB-nya. Nah, kenapa dia terus sedang tidak ada ya Nigi alpha. Ini juga entah kenapa si SARS ini bisa pergi ke sini. Dari mastoparan ini bisa kena SARS juga. Entah kenapa? Sangat aneh. Nah, kalau yang selanjutnya itu kalau mastoparan bebas dari kontaminasi 0, maka racun tawon akan menggunakan PDB. Entah kenapa bisa dapat begini. Kalau maka hasil penelitian tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, kan
kalau bebas kontaminasi ya lebih maksimal karena dia nggak ada kontaminasi dari yang lain-lain, jadi nggak ada interferensi. Kalau ini caranya, dan ini favorit saya. Nggak tahu Kak, belum belajar kayak gitu. Ya, ini favorit saya. Ada yang jual 50 IgM. Ini peptida, tawon, peptida. Iya. Iya. Pak, iya. Nah, maseparan 7 bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tawon, maseparan, protein. Tidak beracun. Ya, tidak beracun. Kalau dia racunnya tuh terkonsentrasi, ya dia harusnya lebih beracun. Nah, kalau soal determinasi, saya suruh untuk menulis langsung si genus ini atau famili. Ya, jadi genus ini ditulis langsung, nggak kayak 1A, 2A, 4A. Saya nggak suruh gitu. Saya tinggal suruh tulis Vespula atau Vespidae. Mereka hidup dengan tubuh menaruh telurnya di parasit. Sepertinya ada Google Translate. Nah, kalau ini ada juga. Dia ada benar, tapi dia kurangnya dia tidak sama dengan format jawaban. Jadi ingat, format jawaban itu di KS itu sangat penting. Kalau kamu salah di format misalnya titik atau angka titik sama koma itu beda, itu potensial hilang nilainya banyak kali cuy, hilang padahal sudah bagus. Tidak memiliki genus. Ada juga yang bilang insekta, aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Ya udah bagus lah yang banyak dapat ini, kenapa juga ini nggak ada tulis ini. Lebah, Tridax, ini juga formanya juga salah. Ada juga yang bilang Drosophila. Harusnya yang ditulis itu kalau benarnya mungkin Drosophila aja, setidaknya itu udah benar sama formatnya. Tapi ya kenapa ditulis spesies bukan genus atau famili? Yang disuruh itu ditulis genus atau famili yang di situ aja, jangan tulis spesies lengkapnya, itu bakal salah. Ini juga kenapa dapatnya begini, saya tidak tahu. Nah, kalau yang ini dia tuh kayak beetle. Biar saya jelas ngasih gambar lah. Nah, ini tuh sebenarnya bukan tawon, tapi dia tuh kayak beetle tuh kayak kumbang. Dia beda sama tawon yang beneran. Jadi tawon yang beneran ini dia tuh pola-polanya aja yang mirip. Jadi dia di spesies hewan dia tuh warna pola untuk supaya kayak mimikri. Dan mimikri itu spesies yang harmless menyerupai spesies yang berbahaya. Jadi dia itu mimiki batesian. Jadi itu aja sih dari aku tentang kesalahan-kesalahan yang mengerikan. Ya gitulah. Langsung ke pengerjaannya. Sudah. Oh, ternyata direct. Nah, itu sih dari aku. Itu jadi masalah pertama itu kebanyakan formatnya salah. Buatnya itu asal-asal. Dan ketiga itu ya entah kenapa ambil dari Google, Wikipedia atau apa-apa. Jadi aneh. Nengok punya kalian tuh ngakak gitu. Jadi salah satu sumbernya komedi. Gitulah. Kalian sudah did good in this praktikum tanpa ada pengalaman dari pengalaman pertama kalian lah. Tapi tenang, di praktikum selanjutnya itu bakal ada tutorial. Nanti ada jelasin tentang ini dan itu. Aman kok. Jadi kalau bisa good luck ya. Nah, kira-kira ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa tanya, Kak, jam berapa? Saya besok jam 8-an saya bagiin linknya ya. Dan bisa dikerjakin sampai jam 8 besok pagi. Jadi waktu luangnya banyak. Berarti 24 jam kayak teori. Betul sekali. Kalau teori dibuka jam 6, tutup jam 6. Kalau 6 pagi sampai jam 6 pagi. Kalau
praktikum dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi. Gitu. Diingat-ingat jangan sampai kebablasan gitu ya kan. Good lah ya ngerjain praktikumnya. Yang paling Oke. ya. Terus Hmm? ada lagi nggak Kak Daniel? Ya, tanya Kak nomor 14 tuh soal cara ngerjainnya gimana? Kita nengok dulu soal 14. Kalau Oke, soal oke. 14 tuh ya ditanya dia tuh sekalian gimana cara penggunaan si alat mesin bioinformatika ini yang dikenal sebagai PDB. Nah, share screen lagi. Mari. Ayo. Lagi ronde 2. Nah, so di sini di nomor 14 nih sudah diberikan link. Jadi ini link ini disebut PDB, protein data bank. Jadi di sini itu disimpan struktur protein dan model-modelnya. Jadi di sini tuh ya ini kalian nggak perlu terlalu belajar, tapi ini harus diketahui kalau sudah masuk KSN. Jadi di PDB ini dia tuh nyimpan tentang 3D shapes atau bentuk 3D, bentuk 3 dimensi dari protein, asam amino, dan kompleks assembly. Jadi kayak enzim-enzim. Nah, yang tanya tuh nomor 14, temukan masoparan yang masih membran bound. Membran bound itu artinya dia tuh masih terikat sama membrannya. Membran dalam kasus ini itu kayak fosfolipid. Nah, bisa cari langsung masoparan. Nah, nanti ada di sini tuh ada advanced query build, tapi kan nggak perlu tahu dulu. Ini bisa carinya di sini. Ini ada banyak sekali hal-hal yang wah, pokoknya dalam sekali. Nah, kalau mau cari yang masih membran bound, tinggal aja ke sini. Dia dibilang struktur analysis of membran bound. Jadi di sini tuh ini yang dia tuh yang berstruktur dengan membrannya. Kalau ini ya si mastoparan ini berikatan sama gia protein. Dia tuh targetnya memang gia protein. Kalau ini struktur 3 dimensinya untuk mastoparan levus. Levus itu kalau nggak salah tuh gini. Levus sama Dexter itu adalah asimetri dari asam amino. Dia tuh bahasa Latin nggak usah ya. Ini juga ada transportan dari fosfolipid biliar, ini udah bukan masoparan lagi. Jadi kalau masoparan yang membran bound itu 2-CZP. Kalau masoparan yang bebas dari kontaminasi, dia tuh pakai deterjen. Jadi pemakaian deterjen ini akan menghilangkan si protein ini dari membrannya. Jadi dia hancurin si membrannya. Habis itu kita bisa purifikasi. Nah, itu sekedar dari saya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada ya. Jadi dari saya, good luck ngerjain soal praktikum besok. Tenang, tidak akan susah, sedikit mungkin. Ya, kalau biokimia sepertinya terlalu berbahaya. Jadi spoiler untuk kalian, besok nggak ada biokimia. Jadi juga ya, karena biokimia itu sangat mematikan, bahkan seperti yang noob seperti saya. Jadi saya masih noob. Ya kawan, saya masih noob kawan. Jadi biokimia nggak ada ya, aman-aman aja. Itu tentang engine, ngeplot engine, kromatografi, ya sulit lah. Jadi good luck untuk praktikum besok. Oke, terima kasih Kak Peter untuk penjelasan bagian praktikumnya. Dari kakak juga selamat mengerjakan post-test besok. Ya, karena besok ada 2 tes sekaligus yang harus kalian kerjakan, yaitu praktikum dan teori. Silakan atur jadwal kalian sebaik dan seefisien mungkin. Ya. Untuk mengerjakan teori praktek, misalkan kasih
atau tempatkan waktu istirahat sejenak dan sedikit strategi dan tips dari kakak untuk mengerjakan soal teori. Karena waktu yang diberikan itu 3 jam. Mungkin bagi kalian 3 jam itu kelihatan banyak. Oh, 50 nomor 3 jam. Kalau UN kan 60 nomor nggak sampai 3 jam. Oke. Mungkin bagi kalian kesannya terlalu lama. Tapi aslinya kalian nggak akan sadar kalau waktu itu terkuras dengan sendirinya. Oleh karena itu, bijak mulai mengerjakan dari subtopik mana yang kalian mampu kerjakan, itu kalian mulai kerjakan dari situ. Nanti kan tes teori ini ada beberapa subtopik. Kita mengikut KSNK, ada biologi sel molekuler, ada anatomi fisiologi tumbuhan, ada anatomi fisiologi hewan, ada genetika dan evolusi yang hitung-hitungan, ada ekologi, ada etologi, ada biosistematika. Kalian majornya di subtopik mana? Silakan mulai dari situ. Kalau kakak dulu biasanya di KSN, mulainya dari ekologi, etologi, biosistematika, mundur ke anatomi fisiologi tumbuhan, baru habis itu turun ke anatomi fisiologi hewan, baru yang terakhir biologi sel molekuler dan genetika. Karena dua itu memang butuh bacaan dan hitungan, jadi ya agak lama ngitungnya. Tapi kembali ke kalian lagi deh. Kalau memang kalian majoritinya di hitungan, ya silakan mulai kerja genetika juga nggak apa-apa. Kalau kalian memang pecinta biologi sel molekuler, silakan mulai dari biologi sel molekuler. Atau kalau kalian sukanya tumbuhan, silakan mulai dari tumbuhan, atau hewan, ya silakan mulai dari hewan. Saran kakak juga, kerjakan dulu soal yang mudah, biar nggak habis waktu kalian untuk memikirkan soal-soal yang cukup rumit. Karena besok ya, gimana ya, Golden. selamat menikmati aja buat kalian semua. Oke. Sekian dari kakak. Nggak ada tambahan lagi kan, Kak Azin? Ada Ya, ada apa? sedikit menambahi dari tipsnya dari Kak Daniel itu tuh apa nih? Itu tuh pengalaman kakak bahwa di soal KSN itu sangat banyak banget jebakan sekali, banyak banget, sangat sekali, udah itu benar-benar banyak. Nah, jadi bahasa Indonesia kalian benar-benar dilatih karena di sini subtopiknya nggak cuma kalian pinter bahasa Indonesia aja, tapi matematikanya juga, ya kan? Bahasa Indonesianya iya, bahasa Inggris iya, PKN iya, terus sosiologi juga iya, semuanya ada pokoknya. Cuma konsentrasinya dikit, tapi itu membantu kalian banget kayak gitu sih. Habis itu apalagi ya? Ah ya, perhatikan dengan detail. Jadi kayak gini, kalian harus tahu kapan mana yang harus di skip, mana yang harus dicari benar-benar clue-cluenya kayak gitu, atau jebakan-jebakannya kayak gitu. Jadi kalian latihan bagaimana cara mengambil clue dari suatu introduksi soal, cara mengambil kesimpulan dari suatu grafik kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi latihan bagaimana menapaki soal KSN itu kayak gimana kayak gitu. Sedangkan tahu sendiri bahwa kalian kan menuju kabupaten kayak gitu. Bakal ada kayak kultur shock kayak gitu. Jadi kayak biasanya kayak gini kok jadi kayak gini kayak gitu. Jadi benar-benar dilatih lagi latihan soalnya benar-benar ya kan. Tapi karena besok udah mulai post test, jadi jangan terlalu malam nanti tidurnya kayak gitu sih. Jadi disiapkan aja mentalnya, kesehatannya, materi-materinya disiapkan semua, dan ingat jangan nyontek kayak gitu. Maksudnya percuma kalian ikut post test, pretest dan latihan soal, tapi ujung-ujungnya nyontek karena dapatnya zong. Rugi bukan di kita, tapi rugi di kalian sendiri gitu. Kalian jadi kurang apa ya? Pengalamannya kurang ya kan, mentalnya kurang terbentuk, ya akhirnya nanti ditakutkannya nanti pas kabupaten malah kalian keteteran sendiri kayak gitu. Jadi itu ya beberapa warning dan tips and tricks dari kita kakak-kakak semua. Dari kakak pembina lain ada yang mau ditambahkan nggak? Mungkin ada sedikit lagi, Kak. Ini karena mungkin ini terakhir kita
Zoom Meet juga untuk kalian sebelum seleksi. Tips belajar aja untuk kalian ya. Ikut KSN Biologi. Yang pertama, jangan ngapal. Haram hukumnya kalian menghafal mata pelajaran biologi untuk KSN. Kalau yang penting adalah pahami. Kalau nama ilmiah gimana, Kak? Ya pahami bahasanya, pahami arti namanya. Pertama. Kedua, KSN Biologi bukan hanya mata pelajaran biologi aja. Permantap kimia kalian, permantap matematika kalian, permantap fisika kalian, dan kalian juga harus punya dasar di geografi. Ya, geografi itu akan makin banyak di ekologi nanti. Matematika itu terutama statistika akan banyak dipakai mau di genetika, mau di ekologi, etologi dan hampir semua lah. Fisika nanti di Biselmos, Anfistum dan Anfiswan akan banyak. Dan ya, kimia banyakkan di biologi sel molekuler. Dan apalagi kalau praktikum, kalau memang rezeki kalian sampai nasional, kalian dapat praktikum biokimia lagi dan hitung-hitungannya itu ya biasanya pakai kimia dasar yang di SMA. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Ya, itu aja dari kakak. Mungkin nggak ada lagi ya, Kak? Nggak ada. Ya, sekian dari kami. Kami mengucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan diri, selamat mengikuti post-test, dan selamat lainnya. Semoga sampai tercapai apa yang dicita-citakan. Oke? Kak Daniel. Ya, Kak? Maaf, motot. Dari tadi ada yang ngomong dokumen-dokumen terus. Ya, kita segera dokumentasi. Iya. Nanti ada yang kalian. Kita dokumentasi yuk. On cam karena mungkin ini terakhir. Iya dong, dokumentasi kok nggak on cam. Ya. Azin, kamu tampan sekali hari ini. Nggak apa-apa. Panas, Bung. Wah. Apa-apa. Ambil satu foto atau dua boleh lah. Makasih. Yuk, open cam semua yuk. Makasih. Serasa kondang. Nah, ya. Ya, yang lain yang belum, nanti kakak aja yang screenshot. Waktu terasa semakin pertama ya. 1, 2, 3. Selamat kedua. 1, 2, 3. Lagi kini tawa. Oke, halaman berikutnya. 2. Hapuskan semua sepi di hati. Oke. Itu aja. Semangat untuk kalian semua. Fighting and God bless you. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Ayo, dadah. Sampai jumpa. Oh ya, kakak-kakak pembimbing stay dulu ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Kasih, Kak. Saat kita berduka, saat kita tertawa. Seleksi alam. Dadah. Wah, ini tidur nih. Dan salam. Ya. Dadah.
tertawa bersama. Oke, teman-teman udah dipersilakan meninggalkan ruangan dulu. Nah, suaranya nggak jelas. Iya. Semangat untuk tes besoknya. Selamat menyiapkan diri. Wih, Wih, sweet low background wah, Anda. Flashback dulu. Flashback dulu. Waduh. Flashback dulu. Aduh. Dan kita bersama saat dulu kala. yuk pergi yuk, lihat yuk. Kakak, Bibi, stay dulu yuk. Masa yang indah saat kita Oh. Nggak ada yang kayak artis populer kayak Oh iya, Kak Irfan, mungkin lagunya udah cukup ya. Makasih Kak. Gini, kakak pembimbing. Ya, sebenarnya aku mau bicara soal pelatihan intensif ke depannya yang habis pelatihan kilat Oh ini. iya. Tapi kurang enak kalau masih ada peserta lain di sini, jadi Pergi kau Maimunah. nggak gitu lah. Maimunah. Zainab. Yang nggak main usir juga. Ya. Jadi gimana ya? Oh iya, ada. saya saatnya pensiun. Ya, sampai jumpa teman-teman ya. Kak Irfan mungkin juga udah bisa stop recording. Oh iya, recordingnya masih nyala ya, halo. Jangan-jangan live streaming